Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi adik-adik semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tema atau materi tentang agresi. Ya, mungkin kita tidak asing mendengar kata agresi. Mungkin kita pernah mendengar kata agresif atau ketika zaman peperangan ada istilah yang disebut dengan agresi militer. Tetapi apa itu agresi dan bagaimana terjadinya agresi, insya Allah akan kita paparkan pada video kali ini. Baiklah, agresi mungkin kita melihat ya atau sering mendengar bahwasanya istilah tentang kemarahan. Ya, pada zaman dahulu sekali ya diceritakan di dalam Al-Qur'an maupun Alkitab tentang kisah Habil dan Kabil, ya dua anak Nabi Adam yang berselisih paham sehingga mereka saling membunuh, maka itu adalah disebut dengan agresi. Maka ada beberapa ahli ya yang mendefinisikan tentang agresi, di mana pertama yang didefinisikan oleh Myers, ya, perilaku agresif adalah perilaku fisik maupun verbal yang diniatkan untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresi. Sehingga agresi ini adalah bentuk kemarahan, bukan semacam kemarahan ya, tetap semacam kemarahan yang ingin menyakiti lawannya ya, baik itu fisik maupun verbal. Kemudian menurut Hanulawan ya, bahwasanya agresi itu adalah tanggapan yang mampu memberikan stimulus ya merugikan atau merusak terhadap organisme lain. Ya hampir mirip ya, mempunyai efek merusak, mempunyai efek yang menyakitkan. Nah, kemudian menurut Serge Jonathan dan Peplau mengatakan agresif adalah perilaku yang melukai orang lain. Ya, jadi bisa kita simpulkan dari beberapa definisi tadi bahwasanya agresif adalah ya tindakan yang bermaksud untuk melukai orang lain. Ya, jadi tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain baik itu secara verbal ya, secara omongan maupun nonverbal maupun secara tindakan. Ya, baik itu disengaja ya yang dapat merugikan orang lain secara fisik maupun secara mental. Nah, itu yang disebut dengan agresi. Nah, tadi sebagai gambaran bahwasanya dari zaman dahulu manusia sudah melakukan agresi. Nah, sehingga agresi ini memiliki beberapa perspektif. Ya, memiliki beberapa perspektif atau memiliki beberapa teori. Yang pertama itu adalah teori bawaan, yang kedua itu adalah teori kognitif, yang ketiga itu adalah teori lingkungan. Yang pertama akan kita bahas adalah agresi itu dari sudut pandang perspektif bawaan atau teori bawaan. Ya, di mana menurut teori ini ya seperti Sigmund Freud kemudian lain-lain mengatakan bahwasanya agresi itu adalah bawaan manusia. Ya, dia sudah ada di dalam otak manusia, bukan hanya manusia, seluruh organisme di muka bumi ini memiliki sifat agresi. Ya, di mana misalnya pada monyet atau pada singa, ya ketika dia sudah ada permasalahan teritorial atau permasalahan betina, maka akan terjadi agresi terhadap yang lain. Nah, begitu juga manusia sebagai organisme juga, maka dia juga memiliki sifat agresi. Sehingga ketika dia mempunyai permasalahan, kemudian permasalahan tersebut tidak mempunyai penyaluran, maka akan terjadi agresi. Nah, selain itu adalah bawaan mikroorganisme, bawaan organisme ya atau makhluk hidup. Teori bawaan juga mengatakan bahwasanya di dalam otak kita itu memiliki
eh, sebuah hormon, di mana hormon itu bertanggung jawab atas sifat-sifat atau bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang kita lakukan, termasuk di dalamnya agresi. Nah, selanjutnya menurut Freud tadi bahwasanya manusia itu memiliki dua sifat, yaitu eros dan thanatos. Ya, eros itu adalah insting untuk hidup, ya seperti insting perkawinan, makan dan sebagainya. Kemudian insting untuk menghancurkan atau thanatos, yang ini disebut dengan agresi, termasuk di dalamnya meluapkan sifat-sifat menghancurkan orang lain. Nah, ini bawaan manusia, sehingga menurut teori bawaan ini tidak ada makhluk hidup yang tidak memiliki sifat agresi, karena itu merupakan bawaan dari seluruh organisme yang ada di dunia ini. Yang kedua, teori agresi atau perspektif agresi dilihat dari sudut pandang kognitif, ya, di mana kognitif ini memusatkan proses yang terjadi pada kesadaran, ya, dalam membuat penggolongan atau kategorisasi, pemberian sifat-sifat atau atribusi, kemudian penilaian dan membuat keputusan. Sehingga ketika seseorang melakukan agresi, ini adalah merupakan proses kognitif. Ya, proses kognitif sebelum melakukan agresi atau sebelum melakukan tingkah yang bisa menyakiti orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, sebelumnya individu tersebut sudah melakukan kategorisasi. Nah, kemudian memberikan sifat-sifat, kemudian menilai apakah ini layak untuk dilakukan agresi atau tidak. Ini pantas untuk dilakukan agresi atau tidak. Nah, selanjutnya membuat keputusan, ya, melakukan atau tidak melakukan. Nah, ini adalah semua proses kognitif atau proses yang ada di dalam pikiran manusia atau otak manusia sebelum melakukan agresi, ya, sehingga agresi tidak spontan dilaksanakan, tetapi ada proses yang terjadi di dalam otak individu, ya, sebelum melakukan agresi tersebut. Nah, ini apabila agresi dilihat dari sudut pandang kognitif. Yang ketiga adalah perspektif agresi dilihat dari sudut pandang lingkungan. Bahwasanya agresi itu disebabkan karena faktor lingkungan, ya, atau merupakan reaksi terhadap peristiwa atau stimulus yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Nah, itulah yang menimbulkan agresi, di mana ada 3 macam bentuk, ya, dari teori agresi menurut perspektif lingkungan ini. Pertama ada frustasi agresi klasik, ya, di mana ketika seseorang frustasi atau tujuan-tujuan yang dia ingin capai itu terhambat, maka dia akan melakukan agresi. Nah, ini frustasi agresi klasik. Ya, ketika seseorang tersebut frustasi, maka rasa frustasi ini itu akan memicu tingkah agresi, ya, akan memicu agresi. Yang kedua ada frustasi agresi baru. Ya, frustasi agresi baru ini ketika seseorang tersebut merasa frustasi, maka dia akan marah. Nah, marah inilah yang akan membawa dia kepada tingkah agresi atau melakukan agresi. Ya, kalau tadi perspektif agresi klasik itu ketika dia frustasi, dia melakukan agresi. Kalau agresi baru, maka dia frustasi terlebih dahulu, kemudian dia marah. Nah, setelah marah, maka akan melakukan agresi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, teori belajar sosial, ya. Teori belajar sosial. Bagaimana teori belajar sosial? Bahwasanya agresi ini atau perilaku agresi ini adalah perilaku yang dipelajari. Ya, dipelajari oleh seseorang. Seseorang ini tidak tahu awalnya apakah harus melakukan agresi atau tidak, tetapi dia belajar, ya. Beberapa ilmuwan psikologi sosial melakukan percobaan, ya, melakukan percobaan melalui tontonan,
ya, melalui sebuah praktek anak-anak disuguhkan pada sebuah perilaku agresi di mana ada seseorang yang memukul sebuah boneka, kemudian ditonton oleh beberapa orang anak. Nah, kemudian beberapa orang anak ini akhirnya mengikuti tingkah laku orang yang memukul boneka tersebut. Nah, sehingga dari percobaan ini dikatakan bahwasanya agresi itu adalah teori belajar sosial. Ya, teori belajar sosial karena awalnya individu itu tidak mau untuk melakukan agresi, tetapi karena di lingkungan yang ia pelajari melakukan agresi, maka ia akhirnya melakukan agresi. Tetapi perlu digarisbawahi, ada tindakan-tindakan yang itu secara nyata adalah agresi, tetapi tidak termasuk dalam kategori agresi. Bagaimana? Contohnya seperti ketika orang melakukan olahraga tinju atau karate. Maka itu ketika bertanding, dia secara nyata melakukan agresi, tetapi tidak termasuk dalam kategori agresi walaupun sama-sama menyakiti seseorang. Ya, tinju itu kan memukul lawannya. Karate juga memukul, menendang lawannya. UFC juga melakukan itu, tetapi ini tidak termasuk ke dalam kategori agresi. Kenapa? Karena di sana ada aturan main yang disepakati bersama, ya, dalam melakukan agresi. Ya, ada dilegalkan oleh peraturan. Ya, jadi peraturan dalam pertandingan tinju, pihak lawan diperbolehkan untuk memukul lawan yang lain, ya, memukul kepala, memukul badan. Nah, itu diperbolehkan. Nah, ketika itu ada aturan mainnya dan disepakati, maka itu bukan masuk dalam kategori agresi. Tetapi kalau tidak masuk dalam kategori agresi, tidak masuk dalam kesepakatan, maka itu termasuk dalam kategori agresi, di mana ketika pada sebuah pertandingan misalnya Mike Tyson yang itu menggigit telinga lawannya, nah, itu kan tidak termasuk dalam kesepakatan peraturan dalam pertandingan tinju. Maka ketika dia memukul lawannya itu tidak termasuk agresi, tapi ketika dia sudah menggigit kuping lawan, maka itu termasuk dalam kategori agresi. Nah, inilah tadi beberapa perspektif atau teori tentang agresi. Ada teori bawaan, teori kognitif, dan teori lingkungan. Selanjutnya, apa yang menyebabkan agresi tersebut terjadi? Ya, ada beberapa macam hal, ya, ada beberapa macam teori mengapa penyebab tentang agresi tersebut. Ya, yang mana bisa kita rangkum, pertama ada faktor sosial, kemudian faktor personal, kemudian faktor kebudayaan, kemudian faktor situasional, dan faktor media massa. Ya, faktor sosial pertama, ini keadaan sosial. Ya, keadaan sosial di mana lingkungan atau taraf sosial itu menjadi penyebab agresi. Nah, itu yang pertama, sosial. Kedua, personal. Kita lihat ada dalam sebuah keluarga dididik dengan cara yang sama, tetapi bisa menghasilkan dua orang yang berbeda. Satu orang cepat emosi, kemudian cepat menyakiti orang lain, kemudian yang lain tidak. Nah, ini adalah bawaan personal. Jadi bawaan personal ini juga berpengaruh terhadap penyebab agresi. Selanjutnya, kebudayaan. Ya, di mana kebudayaan ini juga bisa mempengaruhi tingkah laku agresi. Di mana ada satu kebudayaan, misalnya ketika ada satu hal maka harus diselesaikan dengan jalur peperangan, harus diselesaikan dengan jalur kekerasan seperti duet dan lain sebagainya, maka ini sudah menyebabkan
tingkah laku agresi dalam diri seseorang yang terbawa dari budayanya. Selanjutnya situasional. Ya, situasional ini juga situasi juga bisa menyebabkan tingkah laku agresi. Misalnya rasa lapar, kemudian rasa panas, hawa panas. Selanjutnya mood yang tidak baik. Nah, ini merupakan situasi-situasi yang apabila ada hal-hal yang tidak pas di hati, maka bisa menimbulkan agresi atau bisa menyakiti orang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah media massa. Ya, di mana beberapa orang melakukan agresi itu terinspirasi dari berita-berita yang ada di televisi maupun di koran. Ya, sehingga dia melakukan agresi terinspirasi atau disebabkan dari berita-berita yang ada di koran maupun di televisi. Nah, kemudian ada penyebab agresi yang lain, yaitu ini menurut Koswara ya. Jadi ada beberapa, selain yang tadi, ada beberapa hal yang mempengaruhi agresi, yaitu pertama kemiskinan, ya ini mungkin bisa kita masukkan dalam sosial. Nah, kemudian suhu udara, nah ini mungkin bisa kita masukkan di dalam situasional tadi. Nah, panas itu berpengaruh. Kemudian peran belajar model kekerasan ya, ada yang dilihat di dalam keluarga ataupun di televisi maupun di cerita-cerita yang dia baca, maka dia belajar tentang model kekerasan, maka itu juga bisa menyebabkan sifat atau tingkah laku agresi. Kemudian rasa frustasi dan amarah ya, yang tadi kita ada frustasi baru, kemudian frustasi klasik. Nah, itu juga di sini juga bisa menyebabkan agresi ketika penyalurannya tidak terjadi sehingga terjadi frustasi, maka dia akan melakukan agresi. Begitu juga ketika marah. Ya, jadi marah, tidak seluruh orang marah, ya tidak semua orang marah itu melakukan agresi. Ya, tetapi pemicu orang melakukan agresi itu salah satunya adalah amarah. Kemudian ada kesenjangan generasi, ya, di mana generasi ini tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai, kemudian tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai, contoh yang sesuai, maka di sana bisa menimbulkan agresi. Nah, kemudian proses pendisiplinan yang keliru. Nah, ini biasanya adalah ketika orang tua atau lingkungan mendisiplinkan individu itu ala-ala militer ya, bisa kita katakan seperti itu. Seperti salah sedikit memakai dipukul, kemudian cambuk memakai ikat pinggang, disuruh push up dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses pendisiplinan yang keliru ya, sehingga ini akan tertanam di dalam hati individu ya, sifat-sifat seperti ini, cara-cara pendisiplinan seperti ini, sehingga nanti ketika dia dewasa dia acap kali melakukan agresi. Nah, selanjutnya ada faktor biologis struktur fisik. Nah, faktor biologis struktur fisik ini adalah bawaan semenjak lahir. Nah, alias kondisi struktur otak memang membuat dia itu cenderung melakukan sikap agresi. Ya, jadi misalnya tadi seperti yang kita katakan teori tentang bawaan ya, teori agresi bawaan, bahwasanya ada hormon di dalam tubuh manusia yang itu lebih banyak ya, sehingga cenderung melakukan agresi, maka ini adalah masuk dalam faktor biologis struktur fisik. Selanjutnya adalah kita membahas bentuk-bentuk dari agresi tersebut. Ya, setidaknya ada 8 bentuk
agresi yang bisa kita rangkum di sini. Ya, ada rumusannya setidaknya ada 3 yang harus kita ini kan. Pertama adalah fisik atau verbal, ya fisik atau verbal, kemudian aktif atau pasif, kemudian langsung atau tak langsung. Nah, ini intinya. Jadi fisik atau verbal, kemudian aktif atau tidak pasif, kemudian langsung atau tak langsung. Ya, sehingga di sini ada fisik aktif langsung, fisik aktif tak langsung, kemudian fisik pasif langsung, fisik pasif tak langsung. Nah, kemudian verbal aktif langsung, verbal aktif tak langsung, verbal pasif langsung, dan yang terakhir verbal pasif tak langsung. Ya, di mana misalnya fisik aktif langsung ini adalah seseorang memukul, ya, seseorang memukul orang lain. Ini adalah bentuk agresi yang sifatnya fisik, kemudian aktif. Nah, kemudian itu langsung, ya, sifatnya langsung mengenai. Nah, ini adalah fisik aktif langsung. Nah, yang kedua tadi fisik aktif tak langsung. Ya, ini misalnya menyuruh seseorang, ya, menyuruh membuat jebakan, ya, untuk menyakiti seseorang, atau membuat misalnya membuat jebakan atau menyuruh seseorang, ya, untuk menyakiti orang lain seperti dalam kasus novel Baswedan misalnya. Nah, itu termasuk fisik aktif tak langsung, ya. Orang yang marah ini atau orang yang melakukan agresi ini tidak ingin langsung menyakiti orang tersebut, tetapi melalui perantara orang lain. Ya, ini fisik aktif tak langsung. Nah, kemudian fisik pasif langsung. Ya, ini seperti demonstran yang melakukan aksi diam atau melakukan aksi duduk. Nah, ini sifatnya fisik pasif langsung. Ya. Dan yang keempat, fisik pasif tak langsung. Ya, ini misalnya seseorang yang tidak melakukan tugas yang seharusnya dia lakukan. Ini sifatnya fisik, kemudian pasif tak langsung. Nah, ini menyakiti hati orang lain. Misalnya di dalam kelompok, dia seharusnya mengerjakan sebuah proyek A atau bab sekian, ya, di dalam sebuah proyek, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, ini bisa menyakiti orang lain, ya, tetapi cara menyakitinya itu secara fisik pasif, ya, dia tidak mengerjakan apapun. Nah, dan tak langsung. Tak langsung itu menyakiti secara tidak langsung, menyakiti orang-orang yang ada di kelompoknya, di timnya, ataupun menyakiti ketua kelompoknya. Nah, ini selanjutnya juga sama seperti itu, verbal aktif langsung, ya, misalnya langsung menghina, ya, mengejek seseorang langsung di depannya. Nah, itu adalah verbal aktif langsung. Verbal aktif tak langsung itu misalnya menyebarkan gosip yang tidak-tidak, menyebarkan fitnah. Nah, itu verbal aktif, tapi tidak langsung, ya, tidak langsung kepada tujuan orang yang ingin disakitinya. Kemudian verbal pasif. Contohnya ketika ditanya dia diam saja, ketika ditanya mau makan apa, menjawab terserah, yaitu verbal pasif langsung, ya, tidak ada respon sama sekali. Nah, itu verbal pasif langsung, atau merespon tetapi tidak jelas responnya. Nah, ini verbal pasif langsung. Dan yang terakhir, verbal pasif tak langsung. Nah, ini misalnya diam saja. Misalnya ketika kita telepon, dia tidak mau mengangkat. Nah, ini verbal pasif tak langsung. Ketika kita butuh dia untuk menjawab pesan pendek, misalnya WA atau apa, tapi dia tidak mau menjawab, tidak membalas, dibiarkan saja, maka itu termasuk dalam verbal pasif tak langsung. Nah, inilah bentuk-bentuk dari agresi, ya. Ada beberapa alternatif, ya, untuk mengurangi, bukan menghilangkan, tapi untuk mengurangi sifat-sifat agresi ini, ya, untuk mengurangi tingkah laku agresi ini, ya. Bagaimana ininya? Setidaknya pertama itu ada
pengamatan tingkah laku yang baik. Ya, pengamatan tingkah laku yang baik itu dalam artian kita sebagai orang yang lebih dewasa atau lingkungan, ya, kita memberikan contoh-contoh yang baik, ya, sehingga mengurangi tingkah laku agresi. Ya, kita lihat daerah-daerah yang sering melakukan tawuran, biasanya lingkungan sosialnya tidak memberikan contoh yang baik atau cuek, ya, terhadap sekitarnya, sehingga orang dengan bebas melakukan agresi sehingga sering terjadi tawuran di daerah tersebut. Ya, selain memang tadi ada situasional, hawa panas, budaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian adanya hukuman. Ya, ketika ada hukuman yang itu bisa membuat jera seseorang, maka secara tidak langsung sifat atau tingkah laku agresi ini juga akan menurun. Karena orang yang ingin melakukan agresi itu berpikir dua kali. Ketika saya melakukan agresi, saya nanti akan dihukum. Nah, ini setidaknya ada beberapa tips untuk mengurangi tingkah laku agresi. Ya, mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan tentang agresi. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.